Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Pramudia dengan NIM 2255201 dari kelas C1 dan saya dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengertian Etika. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti adat kebiasaan. Etika sebagai salah satu cabang dari filsafat yang mempelajari tingkah laku manusia untuk menentukan nilai perbuatan, baik ataupun buruk. Maka ukuran untuk menentukan nilai itu adalah akal pikiran. Pengertian etika. Menurut Dr. Andes Haji Hamzah Yakub, beliau menyimpulkan dan merumuskan bahwa etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikirannya. Etika bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Di sini poin pertama, etika bertetangga. Yang A, menghormati tetangga dan berperilaku baik terhadap mereka. Yang B, bangunan yang kita bangun jangan mengganggu tetangga kita. Tidak membuat mereka tertutup dari sinar matahari atau udara. Dan kita tidak boleh melampaui batasnya, apakah merusak atau mengubah miliknya karena hal tersebut menyakiti perasaannya. Yang C, hendaknya kita melihara hak-haknya di saat mereka tidak di rumah. Kita jaga hartanya dan kehormatan dari tangan-tangan orang jahil. Dan hendaknya kita ulurkan tangan bantuan dan pertolongan kepada mereka yang membutuhkannya. Etika bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Poin 2. Etika bergaul dengan orang lain. Yang A. Hormati perasaan orang lain. Tidak mencoba menghina atau menilai mereka cacat. Yang B. Jaga dan perhatikanlah kondisi orang. Kenalilah karakter dan akhlak mereka, lalu pergaulilah mereka masing-masing menurut apa yang sepantasnya. Yang B. Di sini yang C. Mendudukkan orang lain pada kedudukannya dan masing-masing dari mereka diberi hak dan dihargai. Yang D, bersikap rendah hati kepada orang lain dan jangan merasa lebih tinggi atau sombong dan bersikap angkuh terhadap mereka. Di sini perbedaan etika dan etiket. Nah, di etika menyangkut cara perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu. Nah, etiket memberikan dan menunjukkan cara yang tepat dalam bertindak. Di sini perbedaan etika dan estetika. Etika, pembahasan etika lebih menitik beratkan pada baik buruknya atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban tanggung jawab manusiawi. Estetika mempersalahkan seni atau keindahan yang diproduksi oleh manusia. Soal apresiasi yang harus dilakukan dalam proses kreatif manusiawi. Di sini perbedaan hukum dan moral. Hukum bersifat objektif, karena hukum dituliskan dan disusun dalam kitab undang-undang, maka hukum lebih memiliki kepastian yang lebih besar. Kemudian moral, sedangkan moralitas menyangkut perilaku batin seseorang. Dan di sini perbedaan etika dan moral. Etika lebih condong ke arah ilmu tentang baik atau buruk. Selain itu, etika lebih sering dikenal sebagai kode etik. Dan moral, moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan, asas dan atau nilai yang berkenan dengan baik atau buruknya. Di sini unsur-unsur pokok dalam etika. Wacana etika melibatkan perilaku dan sistem nilai etis yang dipunyai oleh setiap individu atau kolektif masyarakat. Oleh sebab itu, wacana etika mempunyai unsur-unsur pokok. Unsur-unsur pokok itu adalah kebebasan, tanggung jawab, hati nurani, dan prinsip-prinsip moral dasar. Unsur-unsur pokok dalam etika. Poin pertama,
Kebiasaan. Kebiasaan dalam praktek hidup sehari-hari mempunyai ragam yang banyak, yaitu kebebasan jasmani rohani, kebebasan sosial, kebebasan psikologi, dan kebebasan moral. Poin 2. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kemampuan individu untuk menjawab segala pertanyaan yang mungkin timbul dari tindakan-tindakan. Ini berarti bahwa orang tidak boleh mengelak bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Dan poin ketiga, hati nurani. Hati nurani adalah penghayatan tentang nilai baik atau buruk berhubungan dengan situasi konkret. Isme dalam etika. Sebenarnya ada sekian banyak pemikiran dalam aliran etika. Ini disebabkan adanya sekian banyak pengertian dan asumsi dan etika itu sendiri. Asumsi-asumsi itu adalah bahwa etika tidak hanya berbicara pada tataran wawancara hakiki dari etika, tetapi juga bahwa etika berangkat dari pengalaman dan tindakan manusia yang beragam dan bersifat multidisipliner. Isme dalam etika. Di sini ada egois, deontologisme, utilitarianisme, pragmatisme, etika, dan moralitas. Isme dalam etika. Poin pertama, egoisme. Egoisme adalah pemikiran etnis yang menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan yang paling baik adalah memberikan manfaat bagi diri sendiri dalam jangka waktu yang diperlukan atau waktu tertentu. Poin 2. Deontologisme. Deontologisme adalah pemikiran etnis yang menyatakan bahwa baik buruknya tindakan tidak diukur dari akibat yang ditimbulkan, tetapi berdasarkan sifat tertentu dari hasil yang dicapainya. Ini berarti ada kewajiban moral atau keharusan etis yang harus dipatuhi. Poin 3. Utilitarianisme. Utilitarianisme adalah pemikiran etika yang melihat bahwa kaidah moral dan baik buruknya tindakan diukur dari akibat yang ditimbulkannya. Yang menjadi tujuan tindakan adalah hasil atau konsekuensi yang timbul akibat perbuatan yang dikerjakannya. Poin 4. Pragmatisme. Pragmatisme adalah pemikiran etis yang menyatakan bahwa perbuatan etis berhubungan dengan sosial, dengan soal pengetahuan praktis yang dilakukan demi kemajuan masyarakat dan dunia. Pragmatisme lebih mengutamakan tindakan daripada ajaran. Poin 5. Etika dan moralitas. Etika cenderung dipandang sebagai salah satu cabang ilmu dan filsafat yang mempelajari nilai-nilai baik dan buruk bagi manusia. Sementara itu, moral adalah hal-hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang baik sebagai kewajiban atau norma. Moral juga dapat diartikan sebagai sarana untuk mengukur benar tidaknya tindakan manusia. Di sini permasalahan etika sosial. Menurut Aristoteles, jiwa manusia terdiri dari zat mati, zat tumbuhan, dan zat hewani. Dilihat dari kedudukannya, manusia dapat berdiri sendiri sebagai pribadi yang mandiri dan juga dapat berdiri sebagai makhluk Tuhan. Kemudian, dilihat dari aspek sifatnya, kita dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, makhluk individu. Makhluk individu, manusia memiliki sifat individu, terutama bila dilihat dari kenyataan bahwa ia memiliki karakter, kepribadian, serta memiliki pendirian. Yang kedua, makhluk sosial. Sifat sosial terutama terlihat dari adanya keinginan manusia untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, berkomunikasi, dan berbagai rasa dengan orang lain. Permasalahan etika sosial. Persoalan etika sosial menyeruak karena semakin kompleksnya kehidupan masyarakat modern, berbarengan dengan globalisasi masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Jangkauan telah etika
sosial pun semakin luas. Bukan saja melibatkan hubungan antar kelompok, masyarakat, namun juga antar etnis atau negara. Kebebasan dan hak asasi. Kebebasan dan hak asasi manusia serta merta diperdebatkan apabila itu menyangkut kepentingan sosial. Umumnya disepakati bahwa hak yang paling mendasar bagi manusia atau yang sering disebut hak asasi mencakup 3 komponen. Kebebasan dan hak asasi. Poin pertama, hak hidup. Pengesahan tentang hak asasi ini akan melindungi setiap manusia dari penggunaan kekerasan dan orang lainnya. Poin kedua, hak bebas. Jaminan kebebasan pribadi menyangkut kebebasan untuk berbicara, kebebasan pers, atau kebebasan untuk hidup secara damai. Dan di sini poin ketiga, hak milik. Hak milik merupakan jaminan atas perlindungan orang dari tindakan penyitaan, perampokan, nasionalisme, nasionalisasi, penggelapan, atau pelanggaran paten. Garis-garis besar landasan etika. Etika merupakan salah satu cabang dari filsafat. Oleh sebab itu, untuk memperoleh pemahaman tentang etika secara menyeluruh, kita hendaknya mengkaji kembali perkembangan ilmu ini sejak awal. Paham kosmosentris bahwa manusia adalah bagian dari alam merupakan paham yang pertama kali berkembang pada zaman Yunani kuno. Garis-garis besar landasan etika. Yang pertama, naturalisme. Yang kedua, individualisme. Yang ketiga, idealisme. Yang keempat, hedonisme. Garis-garis besar landasan etika. Poin pertama, naturalisme. Paham. Ini berpendapat bahwa sistem-sistem etika dalam kesusilaan mempunyai dasar alami, yaitu pembenaran hanya dapat dilakukan melalui pengkajian atas fakta dan bukti teori-teori yang sangat metafisis. Garis-garis besar landasan etika. Individualisme. Individualisme adalah ajaran bahwa di dalam hubungan sosial, yang paling pokok adalah individunya. Segala interaksi dalam masyarakat harus dilakukan demi keuntungan individu. Yang ketiga, idealisme. Paham, ini timbul dari kesadaran adanya lingkungan normativitas, bahwa terdapat kenyataan yang bersifat normatif, yang memberi dorongan kepada manusia untuk berbuat. Salah satu keunggulan dari ajaran idealisme adalah pengakuannya tentang dualisme manusia, bahwa manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Yang keempat, hedonisme. Titik tolak pemikiran hedonisme ialah pendapat bahwa menurut kodratnya, manusia selalu mengusahakan kenikmatan. Bahasa Yunani, hedone, kenikmatan, yaitu bila kebutuhan kodratik terpenuhi, orang akan memperoleh kenikmatan sepuasnya. Nah, di sini saya menyimpulkan dari presentasi hasil makal kami, yaitu kesimpulannya etika adalah sebagai salah satu cabang dari filsafat yang mempelajari tingkah laku manusia untuk menentukan nilai perbuatan, baik atau buruk, maka ukuran untuk menentukan nilai itu adalah akal pikiran. Persoalan etika sosial dapat menyeruak, menyebabnya adalah karena semakin kompleksnya kehidupan masyarakat modern, berbarengan dengan globalisasi, masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, dan juga budaya. Terdapat 5 isme dalam etika, yaitu egoisme, deontologisme, utilitarianisme, pragmatisme, dan etika serta moralitas. Sedangkan garis-garis besar landasan dalam etika terdapat 4, yaitu naturalisme, individualisme, hedonisme, dan idealisme. Thank you. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.